Lalu mengapa baru-baru ini Anda memberikan statement bahwa pendatang ilegal Rohingya harus dilindungi dan kebutuhannya harus dibantu dengan menggunakan dana APBN? Situ waras. Hola netizen yang tercinta, sebanyak 11 Rohingya diamankan pihak berwajib setelah sebelumnya ditemukan warga di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Mendang Kampai, Dumai pada Selasa 2 Januari 2024. Wali Kota Dumai, Faisal, menjelaskan bahwa tempat penampungan imigran Rohingya menjadi kewenangan Pemprov Riau. Menurut Wali Kota, saat ini Polres Dumai dan pihak imigrasi setempat sedang memproses pelimpahan ke imigrasi Riau. Faisal menghimbau untuk memperketat pengawasan pelabuhan kecil ini. Hal tersebut sebagai upaya mempersempit ruang masuk bagi warga Rohingya. Diketahui sebelumnya, 11 Rohingya terpantau pertama kali oleh warga di Kelurahan Pelintung. Penemuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Polsek Mendang Kampai Polres Dumai. Warga Rohingya tersebut ditemukan di dua lokasi, yaitu 3 orang di Bengkel Arifin Jalan Arifin Ahmad RT 04 dan 8 Rohingya di Rumah Opung Jalan Arifin Ahmad RT 8 Kelurahan Pelintung, Kecamatan Mendang Kampai. Untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut, 11 Rohingya ini kemudian dibawa ke Polsek Mendang Kampai. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa mereka datang dengan berjalan kaki ke rumah warga di lokasi pertama untuk meminta makan. Sedangkan di lokasi kedua, 8 Rohingya juga mencari makanan ke rumah warga, namun berjalan kaki, dan diimbau warga yang selanjutnya dilaporkan ke Polsek Mendang Kampai. Saat ini, 11 warga Rohingya dititipkan di penginapan imigrasi Dumai setelah menerima pelimpahan dari Polres Dumai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. 11 pengungsi Rohingya di Dumai diamankan. Aduh, udah sampai Riau nih guys. Sempat minta makan ke warga. Waduh, lapar bro. Kalau nggak gini lah, aku kasih solusi gitu kan. Gimana kalau Rohingya ini kita kembalikan ke Bangladesh dulu, habis itu nanti kita bikin penggalangan dana. Gimana menurut kalian? Awalnya kan solusi dari aku tuh kayak gini. Gimana kalau staf UNHCR yang menampung mereka satu orang satu? Karena kalau udah begini ujung-ujungnya apa? Bisa jadi tindakan ilegal, bisa jadi penyelundupan manusia ataupun perdagangan manusia. Kita kan nggak mau begitu kan ya. Sementara sampai sekarang UNHCR yang harusnya bertanggung jawab belum ada ngasih solusi. Dan tahu nggak kalian, ini bukan yang pertama kali guys. Ini kejadiannya 2 Januari kemarin. Sementara di tanggal 29 Desember 2023 mereka keciduk lagi tuh mau kabur. Nah kalau udah jadi begini, ini sebenarnya mereka ini apa gitu? Study tour loh atau traveling. Kemarin di Sabang, tiba-tiba di Banda Aceh, tiba-tiba di Deli Serdang, tiba-tiba di Riau. Ntar abis ini sampai di Sidoarjo, abis itu Makassar. Nah abis itu setelah berpuluh-puluh tahun minta dibuatkan KTP ataupun minta kewarganegaraan. Nah jadi logikanya gini, kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk tinggal di rumah orang, kita ya mbok tau diri gitu. Terus kita tuh jangan petakilan, jangan gerasa gerusuk masuk ruangan orang tanpa izin. Kalau misalnya kita ditampung lah di negara orang sebagai pengungsi, ya jangan terlibat kasus kriminal. Kalau sudah seperti ini rasanya keamanan kita diinjek-injek, abis itu hukum kita juga diinjek-injek. Jadi menurut kalian gimana lah solusi yang tepat, mengingat mereka ini adalah korban para kriminal, bukan orang-orang dalam keadaan darurat. Benarlah, benar semuanya. Mereka itu hanya akan mengadu domba. Kelakuan mereka hanya berdrama. Itu belum seberapa, hanya tas yang dilempar. Nah, nanti kalau udah geram seluruh mahasiswa turun, seluruh Indonesia akan melempar kalian ke dalam kapal dan mendorongnya untuk pulang. Tuh, kerjaanmu, woi, berdrama-drama, nangis-nangis, apapun akan kalian lakukan ya, agar kami menerima kalian begitu. Ayo, Kapolda Aceh, UNHCR telah mencoba mendapatkan akses lahan 120 hektar untuk Rohingya di PD. Lanjut dari pemberitaan ini, Kapolda Aceh juga mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk membahas lebih lanjut terkait penanganan fungsi Rohingya. Ujarnya dalam konferensi pers di Mapolda Kamis 28 Desember 2023. Lanjut lagi dari pemberitaan ini, UNHCR telah mencoba mendapatkan akses ke sebuah area seluas 120 hektar di kawasan bumi perkemahan PD untuk dijadikan sebagai kamp pengungsian. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil karena area yang ditargetkan merupakan hutan lindung sehingga tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai lokasi pengungsian. Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja teman-teman. Masalahnya sekarang, apakah UNHCR dengan pemerintah itu sudah terjadi kontak atau koordinasi kayak gitu? Apabila sudah, berarti pemerintah di sini harus memberikan klarifikasi sejelas mungkin terkait hal ini, terutama kepada warga lokal yang ada di sana.
Kalau misalkan belum, berarti UNHCR di sini sudah berani serang terang-terangan untuk mencari lokasi bagi para imigran gelap dari Rohingya ini. Nah, terkait dengan 120 hektar, memang hal ini luasnya itu tidak sebesar dari kamp pengungsi yang ada di kamp Bangladesh atau di Cox's Bazar. Akan tetapi lama-kelamaan, kalau misalkan para imigran gelap ini terus berdatangan, kemudian juga terus ditampung selama bertahun-tahun, mau tidak mau, ini pasti harus diperluas kayak gitu. Kalau misalkan ini jadi ya. Nah, kemudian hal ini kemarin di VT saya yang sebelumnya sudah saya prediksi akan terjadi pendirian camp pengungsi di Indonesia. Entah itu dalam skala yang besar, skala yang sedang, ataupun mungkin skala kecil. Karena apa? Semakin banyak imigran gelap Rohingya ini yang masuk ke Indonesia, semakin banyak juga penolakan dari warga lokal, umumnya warga negara Indonesia, sehingga terjadi bentrok, sehingga terjadi kesenjangan sosial dan konflik di situ. Nah, warga negara Indonesia otomatis akan meminta pemerintah untuk tegas kepada imigran gelap Rohingya karena terbentur dengan HAM dan diplomasi kemanusiaan. Di sini mau tidak mau kemungkinan besar akan didirikan camp di situ. Nah, cerdiknya UNHCR di sini teman-teman, dia mampu melihat kesempatan secara jelas kayak itu, sehingga kita sebagai warga harus benar-benar bisa menolak hal ini. Jangan sampai nanti Indonesia terutama di Aceh itu menjadi Bangladesh kedua. Kan makin lucu, lama-lama kasus ini memang kelihatan permainannya ya. Bahwa dilihat kita itu sebenarnya nggak ikut mendirikan UNHCR Dewan Pengungsian dari PBB itu, tapi kenapa kita jadi seolah-olah yang bertanggung jawab penuh atas para pengungsi Rohingya ini. Lihat, coba kalau Amerika mau bantu di sana, silakan bantu sana, tampung di negaramu. Jangan dilarikan ke Indonesia. Kita ini siapa ini? Kita memangnya ikut mendirikan dewan yang kau bentuk itu? Kita nandatangin aja enggak berdasarkan track recordnya. Jadi kenapa kalau dilarikan? Kalau mau bantu silakan bantu di tempat kamu sana, di tempat kamu masing-masing. Jangan semuanya seolah-olah dikirim ke sini enak. Bener, gila emang ini lama-lama emang kelihatan permainannya kasus ini. Cobalah pemerintah bertindak lebih tegas melalui delegasi internasionalnya. Emang agak lain lama-lama kasus ini kalau dibiarkan. Segera pulangkan para pengungsi gak berguna di sini itu. Halo guys, aksi demonstrasi dan pengusiran orang Rohingya yang dipelopori oleh mahasiswa Aceh itu adalah tindakan yang harus kita apresiasi karena mereka sangat berani sekali di tengah adanya kelompok tertentu yang melakukan penekanan seperti UNHCR atau LSM Nyara dan lain sebagainya. Mereka ini punya kepentingan untuk meloloskan orang-orang Rohingya agar masuk di Indonesia dan menetap di Indonesia. Oleh karena itu, tindakan dari mahasiswa untuk melakukan demonstrasi dan pengusiran kepada orang Rohingya agar mereka kembali ke negaranya, agar mereka kembali ke tempat pengungsian sementara di Bangladesh, itu adalah tindakan yang harus kita apresiasi. Karena kalau tidak, ini akan semakin hari akan semakin banyak ini kalau dibiarkan terus. Maka jangan pernah takut dengan pasal-pasal yang dibuat oleh mereka, pasal-pasal yang merupakan ancaman yang ditujukan kepada orang-orang yang akan mengusir orang Rohingya. Tidak perlu takut dengan hal ini, karena kita pun punya aturan, kita pun punya landasan aturan yang jelas, yang baku, dan itu sah. Kenapa kita bisa mengusir mereka atau memulangkan mereka? Karena kita punya Undang-Undang nomor 11 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO atau Undang-Undang tentang keimigrasian, Undang-Undang nomor 6 tahun 2011. Jadi aturan seperti ini sebenarnya sudah bisa diberlakukan untuk memulangkan orang-orang yang merupakan status sebagai imigran gelap ini. Jadi jangan pernah takut dengan hal itu ya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah tindakan-tindakan yang secara konstitusional masih bisa dimaklumi. Ya, yang penting jangan melakukan kekerasan fisik. Silakan melakukan penekanan-penekanan, karena itu adalah bagian dari proses untuk mencapai tujuan kita, yaitu mereka pulang ke campnya masing-masing. Mereka tidak boleh menetap di sini dan menjadi warga negara Indonesia, tidak boleh. Hidup mahasiswa dan terus mengawal proses kepulangan mereka. Terima kasih. Si paling ham mengatakan kelengkapan dan kebutuhan pendatang ilegal Rohingya tidak pernah menggunakan dana APBN. Dana yang dibutuhkan berasal dari UNHCR dan IOM. Lalu mengapa baru-baru ini Anda memberikan statement bahwa pendatang ilegal Rohingya harus dilindungi dan kebutuhannya harus dibantu dengan menggunakan dana APBN? Situ waras. Menteri Keuangan saja sudah menyatakan dan mengaku bahwa APBN negara kita tekor hampir 35
triliun, kawan. Lalu, si paling pembela kemanusiaan memberikan statement bahwa mahasiswa yang kemarin demo sudah melakukan penganiayaan dan persekusi terhadap pendatang ilegal Rohingya. Bacot! Jangan bermimpi di siang bolong, kawan. Tidak usah berspekulasi, tidak usah melempar bola liar, apalagi berandai-andai. Pada faktanya tidak pernah ada penganiayaan, tidak pernah ada persekusi. Masa iya teriak-teriakan dianggap penganiayaan? Masa iya demo harus tutup mulut? Ya teriak dong. Katanya dulunya aktivis, harusnya paham dong. Mana dia paham? Maka untuk si paling HAM, si paling pembela kemanusiaan, lebih baik Anda diam daripada masyarakat bereaksi dan melakukan dengan caranya sendiri. Maka harus diingat, kami tidak bodoh.